Shalom teman-teman. Shalom. Ya baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah menuntun dan menyertai kami anak-anak-Mu hingga saat ini Bapa. Bapa, saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari firman kebenaran-Mu. Namun sebelum daripada itu kami mohon Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar saat ini jangan berlalu begitu saja, namun mendapatkan tempat dalam hati batin kami dan bisa menjadi bekal dan bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Bersabdalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya ulangi lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang dikatakan adalah orang yang berbahagia yang dapat mendengarkan sabda kebenaran Allah dan dapat melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Di sini teman-teman, saya memilih satu ayat dalam kitab ini yang menjadi renungan saat ini, yaitu ayatnya yang ke-17. Di sini tema yang saya pilih adalah kasih seorang sahabat. Kita berbicara soal persahabatan pasti sangat menyenangkan. Bagaimana tidak, berbagai kenangan manis pahit kita lalui bersama. Namun, waktu yang terus berjalan, kondisi juga ikut berubah. Tidak selamanya bisa terus bersama dengan sahabat yang kita sayangi. Di sini saya memberikan salah satu contoh, yaitu Lady dengan Centika. Saat ini mereka adalah sahabat sejati, tetapi tidak selamanya mereka akan bersama-sama. Karena berjalannya waktu, pasti di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Saat ini mereka bersama-sama, tapi suatu saat nanti, entah pada saat kuliah atau suatu saat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan atau cita-cita mereka, pasti mereka akan berpisah. Di situ selama mereka menjalani persahabatan, mereka pasti melewati suka duka, pahit manis persahabatan. Mereka berdua melewati bersama-sama. Beruntung jika hanya berpisah untuk sementara waktu. Tapi bagaimana jika tidak? Apa yang harus dilakukan? Mencari sahabat tidaklah mudah. Sahabat adalah satu bagian penting dalam kehidupan ini, karena seorang sahabat bisa berpengaruh terhadap pembentukan karakter kita atau karakter seseorang. Jadi bagaimanakah sahabat yang baik? Menurut Alkitab, sahabat yang baik adalah sahabat yang bijak. Kita bisa baca dalam kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20. Mungkin teman-teman salah satu bisa membaca untuk kita semua. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya baik, sahabat yang bijak adalah sahabat yang mampu mengarahkan pada jalan yang tepat. Sahabat yang bijak akan membuat seseorang lebih dewasa dalam bertindak dan dalam mengambil sebuah keputusan. Sahabat yang penuh kasih, sahabat yang mengasihi dan selalu ada dalam suka maupun duka,
Dia akan selalu berusaha memberi pertolongan dan rela berkorban untuk kita. Sahabat yang saling mendoakan kita dan tekun dalam persekutuan. Kita juga bisa dapat membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Mungkin Kakak Ethel bisa membaca untuk kita. Dari mana, Kak? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Rasul Pasal 2 ayatnya yang ke-24. 42. di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya baik, terima kasih. Hal ini penting karena dengan saling kita mendoakan, iman akan semakin bertumbuh. Selain itu, dengan adanya ketekunan dalam bersekutu dalam persahabatan akan semakin dikuatkan. Sahabat yang berperan sebagai penasehat, seringkali seseorang salah dalam mengambil tindakan karena seringkali mendapatkan nasihat yang tidak tepat. Oleh karena itu, carilah sahabat yang seiman dan bisa memberi nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sahabat yang senantiasa dapat menjaga perkataan dan perbuatannya itu terdapat dalam kitab Amsal 16 ayatnya yang ke-28. Amsal 16 ayatnya yang ke-28. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Bersahabat dengan siapa saja boleh. Tidak ada yang melarang kita untuk kita harus memilih sahabat. Itu harus lebih baik. Bersahabatlah dengan siapa saja, tetapi memilih sahabat secara selektif dan berhikmat akan lebih baik. Cek dulu bagaimana sifatnya, perkataan atau perbuatannya. Jangan sampai kita salah memilih sahabat. Sahabat yang dapat membawa pengaruh buruk bagi perkembangan kerohanian kita. Inilah beberapa kebenaran Alkitab mengenai sahabat. Sebenarnya tidak sulit. Yang penting kita harus selektif dan berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan, percaya pasti akan mendapatkan sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang, apakah sudah siap menemukan sahabat sejati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Terkadang ada kalanya sebuah persahabatan sejati terpisahkan juga. Kamu tidak bisa memilih untuk selamanya bersama sahabatmu. Kamu akan selalu mengenang saat-saat terindah bersama sahabatmu. Meskipun ingatan tersebut hanya sebuah rutinitas biasa, namun akan jadi indah dan dikenang jika kalian telah terpisah. Keindahan itu akan selalu membuat kita untuk kembali di masa itu. Kepercayaan adalah hal terpenting dalam persahabatan. Kamu tidak akan bisa menjalani pertemanan yang baik dan langgeng jika tidak merasa saling percaya. Kepercayaan diberikan kepada mereka yang sudah kamu kenal cukup baik, namun tahukah kita betapa berartinya sebuah sapaan? Kamu akan merasa sangat kesepian tanpa hal tersebut. Terkadang sahabatmu akan menyapa dengan panggilan-panggilan khusus.
tanpa kamu sadari cara mereka menyayangimu berbeda dengan cara kekasihmu menyayangimu. Namun kasih sayang mereka tulus dan tidak mengharapkan apapun. Sahabat sejati adalah mereka yang paling mengerti kamu, mereka yang memperhatikan kamu, mereka yang mempedulikan kamu dari setiap sikap kamu. Terkadang kita akan ingat untuk meminum obat di saat kita sedang sakit, tetapi itu akan diingatkan oleh seorang sahabat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kamu berada pada masa-masa yang sangat buruk. Kamu sedang dalam kesulitan atau sedang dalam masalah dengan orang-orang terdekat atau dengan siapapun. Hal tersebut kadang membuat kita sangat putus asa dan patah semangat. Tetapi disitulah sahabatmu selalu ada. Mereka tidak akan meninggalkan kita dalam keterpurukan yang sedang kita alami. Membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita harus ingat bahwa terkadang kita juga butuh waktu untuk sendiri. Kita butuh menghabiskan waktu dalam sebuah perenungan secara pribadi. Dan hal ini tentu saja akan dipahami oleh teman sejatimu dan akan memberikan ruang untuk menyendiri, untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa, atau kita bisa dapat mengambil saat teduh untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian perenungan kita pada saat ini. Kiranya dengan firman ini dapat memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri perenungan kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang Engkau masih mempercayakan kepada kami. Saat ini kami juga masih bisa dapat mendengar dan merenungkan sedikit dari firman kebenaran-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk memilih teman yang dapat membawa kami, yang membawa pengaruh positif kepada kami Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau jauhkan kami anak-anak-Mu dalam pergaulan kami, dalam salah memilih sahabat Bapa. Kadang sahabat membawa kami dalam keterpurukan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan sahabat-sahabat yang bisa datang dan membuat kami lebih dewasa, lebih memperkuat kami dalam iman dan lebih mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengasihi satu sama yang lain ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami Bapa, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. 1, 2, 3, shalom. Shalom.